Selamat pagi saudara-saudari kasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, yang menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, tanpa Tuhan artinya gagal. Injil mengisahkan tentang penampakan Tuhan Yesus yang kesekian kalinya kepada murid-muridnya. Dikisahkan, para murid sedang menjala ikan di danau. Yesus menampakkan diri kepada mereka dengan berdiri di pantai. Tetapi mereka tidak mengenal Dia. Sampai murid yang dikasihi itu mengatakan kepada Petrus, "Itu Tuhan." Penderitaan dan salib yang dialami oleh Yesus telah membuat para murid kehilangan arah. Mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Sebab itu, mereka melakukan pekerjaan dan kebiasaan lamanya. Namun, justru di saat seperti itulah mereka mengenali Tuhan. Peristiwa penampakan Tuhan ini tampaknya mempersiapkan para murid untuk mempelajari suatu hal penting dalam kemuritan mereka, bahwa terpisah dari Yesus mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Titik balik terjadi ketika pagi menjelang, Yesus berdiri di pantai dan tidak seorang pun mengenali Dia. Yesus menanyai mereka tentang ikan yang mereka dapat. Mereka mengakui kegagalan mereka. Lalu, Yesus memberi saran yang menjanjikan keberhasilan. Benar, dan mereka mendapatkan ikan dalam jumlah besar. Yesus tahu bahwa murid-murid mengalami kegagalan, tetapi mengapa Ia tidak menolong mereka? Ia tidak menolong karena memang mereka perlu mengalami kegagalan supaya siap mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang terkasih, kadang Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan, padahal kita merasa kita memiliki kemampuan,
kita memiliki kekuatan. Dengan mengalami kegagalan, kita belajar bahwa hanya dengan mematuhi suaranya dan bersandar pada kuasanya, kita dapat berhasil. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa meski kita gagal, Kristus tidak meninggalkan kita. Kita biarkan gagal supaya tahu bahwa bila melakukan sesuatu di luar Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita orang-orang yang terkasih dan doakan. Seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.